balik lagi ke channelku, Cornella Channel. Oke, jadi mungkin teman-temanku udah pada tahu kenapa hari ini backgroundnya beda dari video-video sebelumnya. Jadi aku lagi pulang kampung. So, mungkin hari ini video kita agak lebih segar karena kita menyatu dengan alam gitu kan. Karena di video-video sebelumnya kita terus berada di kamar, gak keluar-keluar kamar sama sekali. Jadi hari ini adem aja gitu, ditemani dengan angin-angin semilir dengan suasana pantai gitu kan. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas lagi video tentang gimana cara memulai untuk investasi saham. Karena videoku sebelumnya itu masih banyak yang bingung, karena mungkin aku ngejelasinnya terlalu cepat atau mungkin aku ngejelasinnya kurang detail. Jadi kali ini aku bakal bahas lebih detail dan bakal bahas step by step untuk bagaimana cara memulai investasi saham. Oke, sekarang mari kita mulai. Nah, jadi yang perlu kita pahami kalau kita mau investasi saham, pastikan kita punya rekening saham atau rekening dana nasabah gitu yang disingkat dengan RDN. Nah, jadi kayak kita mau buka ATM aja gitu kan, kita harus punya rekening kita sendiri. Sama dengan investasi saham, kita harus punya rekening kita sendiri yang mana itu kita buka melalui perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas ini banyak banget di Indonesia dan ada juga yang daftarnya udah full online. Nah, di videoku sebelumnya aku juga udah merekomendasikan salah satu platform yang itu daftarnya full online gitu. Jadi teman-teman gak usah datang ke perusahaannya gitu, tapi kita tinggal lewat HP aja. Nah, lanjut, terus abis itu kita tinggal pilih aja sih sebenarnya kita mau buka rekening saham kita itu di sekuritas mana. Teman-teman bisa searching sendiri, ada banyak banget platform yang mewadahi hal tersebut. Nah, karena berhubung sevideo sebelumnya aku itu merekomendasikan iPod atau Indo Premier, jadi sekarang aku mau lanjut lagi atau menjelaskan lebih detail tentang gimana cara pakai iPod ini. Oke, kita mari mulai. Yang pertama, pastikan teman-teman udah download di iOS atau di Google Play Store. Nah, kalau udah download, teman-teman tinggal pilih sign in atau registration. Nah, bagi yang udah punya akun, itu lanjut aja tinggal bikin langsung masuk sign in. Tapi kalau belum, kita mulai untuk registrasi. Dan seperti yang aku udah bilang di videoku sebelumnya, bahwasannya iPod ini kita udah full online. Jadi kita langsung buka aja, kita buka registration. Nah, nanti bakal ada itu peringatan atau apa ya, atau disuruh nyiapin iktp, pena sama kertas kosong. Nah, kenapa perlu iktp? Ya sama aja kayak kita mau buka rekening ATM gitu. Kita harus punya dokumen pribadi yang mana menunjang untuk bikin rekening hal tersebut. Salah satunya adalah iktp. Nah, pena dan kertas kosong ini nanti yang digunain buat tanda tangan. Terus kita next aja, lanjut. Ya, kita ikutin aja step-stepnya, masukin email, terus masukin nomor handphone, nanti terus abis itu kita bakal dikirimin password OTP gitu, one time password. Jadi tinggal diklik aja gitu, tinggal dimasukin aja kayak kita registrasi aplikasi biasa aja gitu kan. Nah, nanti kalau udah bakal ada step yang terakhir itu foto iktp, terus foto diri dengan KTP kayak yang diminta oleh iPod ini. Ya kita tinggal lanjutin aja sampai nanti. Jangan lupa cek email pribadi kita, email yang kita daftarin ini untuk dicek langsung. Biasanya langsung masuk saat itu juga, langsung dibalas sama iPod apakah registrasi kita itu berhasil atau belum. Nah, kalau udah, nanti bakal dibuatin langsung rekening RDN-nya, itu rekening dana nasabah. Nanti langsung ada nomornya, terus ada nama sekuritasnya dan lain-lain. Nah, kalau kita udah selesai registration, kita udah punya nih RDN kita masing-masing. Nah, untuk tahu nomor rekening dana kita itu, kita tinggal cek aja di pojokan ini yang icon orang ini, kita tinggal klik terus kita pilih aja akun information. Nah, terus abis itu kita bisa tahu RDN kita, terus kita bisa langsung mulai top up.
top upnya ini itu sama aja kayak marketplace lainnya, kayak ShopeePay atau kayak Dana kayak gitu. Kita tinggal top up atau kita tinggal transfer melalui rekening kita pribadi. Berhubung iPad ini bekerja sama dengan Bank BCA, jadi ini sangat menguntungkan bagi nasabah BCA juga, yang mana kalau kita top up itu kita tidak kena potongan biaya admin kayak gitu. Dan kalau udah selesai top up, nanti kita bisa lihat dana yang barusan kita kirim itu di Infokas. Kita bisa cek nanti di Infokasnya ini. Nanti bakal muncul nih ada dana kita. Dana kita yang kita transfer tadi ada berapa. Nah, kalau udah selesai registrasi, kita baru bisa untuk mulai transaksi. Kalau transaksi jual beli saham di Indonesia itu adalah minimal 1 lot atau 100 lembar. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman harus udah mulai tahu kode-kode dari saham tersebut. Nah, kalau teman-teman punya dana di bawah 100.000, aku rekomendasiin teman-teman untuk cari perusahaan atau emiten yang teman-teman udah pernah pakai atau teman-teman udah hafal produknya. Salah satunya mungkin teman-teman bisa coba mulai dengan perusahaan Sido Muncul dengan kode Sido. Nah, kalau di iPod ini itu ada 2 cara untuk mulai jual beli saham. Ada simple buy dan simple sell, ada fast buy dan fast sell. Kalau di simple buy dan simple sell itu kita bisa melakukan transaksi dalam satu transaksi itu hanya satu harga, sedangkan di fast buy dan fast sell kita bisa melakukan 3-4 harga dalam satu transaksi. Nah, kalau untuk pemula yang masih bingung, teman-teman bisa coba dulu untuk mulai dari simple buy dan simple sell dulu, oke? Nah, kalau udah, nanti kita tinggal masukin harga yang mau kita beli. Kalau di pasar modal itu ada bid lot, bid offer, dan offload. Jadi kalau bid lot dan bid ini adalah harga dan jumlah investor yang menawarkan harga gitu kan. Jadi kita yang nawarin. Sedangkan kalau offer dan offload ini adalah orang-orang yang mau jual. Jadi kan namanya juga pasar, pasti ada yang jual, ada yang beli gitu kan. Kalau di offload ini orang-orang menawarkan harga dengan harga yang tinggi. Sedangkan kalau kita mau beli, kita harus menawarkan harga yang lebih rendah dari harga yang orang jual itu. Tapi biasanya yang bakal duluan langsung match itu harga yang paling atas. Semisal kita mau beli di harga harga hari ini itu adalah 785. Sedangkan kita mau nawar di harga 780. Itu kemungkinan untuk kita bisa dapat saham tersebut itu sebenarnya masih 50-50, tergantung dari harga saham tersebut, apakah dia bakal turun ke harga 780 ataukah tidak. Nah, kalau teman-teman pengen langsung masuk atau pengen langsung dapat harga saham itu, teman-teman bisa langsung beli di harga-harga yang warna hijau, di harga yang mahal gitu kan. Jadi pasti kita bakal langsung dapat harga yang orang-orang jual ini. Tapi sedangkan kalau teman-teman pengen nawar, mungkin karena teman-teman mikir ini masih mahal dan kemungkinan harga saham bakal turun, ya teman-teman tinggal masukin aja nih harga-harga yang warna merah, harga-harga yang udah ditawarkan oleh beberapa investor ini. Dan teman-teman harus ngantri pastinya, karena teman-teman itu masuk dalam antrian orang-orang yang menawarkan ini. Sedangkan kalau teman-teman gak mau antri dan gak mau ribet, mau langsung dapat, teman-teman tinggal pilih aja di harga yang hijau gitu. Aku bakal coba beli di harga 1 lot, terus abis itu kita langsung submit aja. Terus ya udah, karena aku belinya di harga merah, jadi aku tinggal tunggu aja nanti dia nyangkut apa enggak gitu kan. Terus kalau udah, nanti kita bisa cek di order status ini, apakah yang kita beli ini itu nyangkut atau enggak. Kalau nyangkut itu transaksi yang kita beli tadi bakal done atau selesai. Sedangkan kalau enggak, dia enggak bakal selesai, karena mungkin harga saham yang kita beli itu harganya udah naik kayak gitu kan. Nah, kalau mau jual itu sama aja, kita tinggal cari juga kode atau saham yang mau kita beli. Nah, kita juga harus masukin lagi harga gitu kan. Nah, kalau dijual ini kebalikannya. Kalau kita mau cepat
ada yang mau beli saham kita harus masukin harga yang rendah. Karena orang-orang kan bakal beli dengan harga yang rendah. Tapi kalau teman-teman mau ngantri atau teman-teman mau sabar menunggu gitu kan, teman-teman bisa masukin ke harga-harga yang warna hijau. Tapi kalau teman-teman pengen nggak mau ngantri, pengen langsung ada orang yang beli, teman-teman bisa langsung masukin ke harga-harga yang merah. Nah, kalau udah nanti sama aja teman-teman bisa cek di order status. Nah, nanti kalau udah teman-teman bakal punya portofolio sendiri. Portofolio itu apa sih? Jadi itu adalah daftar list saham yang kita punya. Jadi nanti di portofolio itu kita bisa lihat keuntungan kita, terus kita bisa lihat kerugian kita, terus kita bisa lihat harga pergerakan saham per harinya. Kalau kita udah punya portofolio. Terus kalau kalian mau melakukan penarikan dari hasil penjualan saham kalian, kalian bisa langsung klik icon yang paling pojok kanan atas. Terus bakal muncul tampilan seperti ini. Terus kalian tinggal klik lagi withdraw. Habis itu kalian tinggal masukin saldo atau nominal yang mau kalian tarik semua. Dan otomatis dalam 1x24 jam itu bakal masuk ke rekening pribadi kalian kalau di hari kerja. Oke? So, kalau teman-teman mau nyoba silakan aja dicoba, beli dulu 1 lot 2 lot. Tapi kalau teman-teman masih takut, masih ngira saham ini kayak judi, ngira saham ini kayak apa ya, kayak seram gitu, teman-teman bisa perdalam dulu ilmunya. Tapi kalau teman-teman mau langsung nyoba, teman-teman bisa langsung untuk buka langsung rekeningnya, terus bisa langsung coba dulu 1 lot, namanya juga nyoba kan. Kalau klub atau kalau senang teman-teman bisa lanjutin, tapi kalau menurut teman-teman nggak asik atau menurut teman-teman nggak tertarik atau membosankan, teman-teman bisa stop aja gitu. Kalau teman-teman mau jual dan beli saham, pastikan beli dan jualnya harus di hari kerja bursa. Nah, hari kerja bursa itu jam berapa aja teman-teman bisa lihat ini. Nah, terus kalau teman-teman masih takut, pokoknya coba aja dulu deh, coba dulu 1 lot 2 lot gitu kan, biar tahu rasanya mantap gitu kan. Soalnya kalau kata netizen atau para investor-investor pemula, hari libur itu nggak enak banget kalau kita udah mengenal investasi saham. Rasanya hampa banget. Kalau hari kerja itu enak banget, kita bisa mantengin pergerakan saham itu naik atau turun. Pokoknya hari libur itu kalau udah mengenal saham nggak enak. Oke, kalau teman-teman rasa video ini manfaat, silahkan di like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa di share juga. Terus kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa tanya lagi di kolom komen, aku bakal balas insya Allah. Semoga video ini bermanfaat. So, bye-bye. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.